Oke, masih di video praktek kedua. Saat ini saya akan lebih memperdalam lagi tentang tips-tips praktis bagaimana kita memilih produk afiliasi di clickbank.com. Setelah Anda bisa mengerti gambaran dasar, gambaran awal ketika Anda memilih produk afiliasi pada video praktek pertama, saat ini saya akan menambah tips lagi, lebih dalam lagi, supaya khususnya bagi Anda yang para pemula bisa mengambil keuntungan dari pengalaman saya sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi, yang harus Anda perhatikan di sini adalah ketika kita mempromosikan sebuah produk afiliasi di ClickBank, itu bukan hanya kita pilih produk, kemudian kita gunakan PPC dan kita promosikan. Nah, terkadang banyak member pemula yang gagal tidak mendapatkan komisi karena kurang tepat. Karena ketika dia memilih produk afiliasi kurang tepat. Oleh karena itu, dalam video tutorial kedua ini saya akan lebih memperdalam tentang dua hal, memilih produk afiliasi dan ketepatan negara sasaran. Jadi, banyak dari kita, terutama member pemula, yang dia memilih produk afiliasi itu asal. Jadi yang penting gravity-nya bagus, 60-100, kemudian dapat komisi 75%, terus diambil tanpa kita bisa melihat, tanpa kita analisa lebih dalam tentang produknya itu. Karena itu di video tutorial kedua saya akan berbagi kepada Anda. Jadi Anda buka clickbank.com/marketplace-htm, Anda juga buka cbengine.com. Nah, sebagai seorang pemula, ketika kita melakukan analisa produk yang kita promosikan itu sangat penting. Saya garis bawahi, itu sangat penting. Karena itu ketika saya berkata buka CB Engine, Anda harus membuka CB Engine dan Anda mulai belajar menu per menu. Ini CB Engine tentang apa? Jangan serta-merta Anda langsung asal comot produk, ya. Saya ditanya oleh member, Pak, Bapak kan menyarankan untuk member pemula mempromosikan sebuah produk afiliasi dengan gravity misalkan 60-100%. Nah, apakah di atas itu nggak boleh Pak kita promosikan? Jawaban saya boleh-boleh saja, ya. Jadi maksud saya seperti ini, semakin tinggi gravity itu tingkat persaingan, ya, tingkat persaingan affiliate, artinya produk tersebut laku dijual oleh marketer dunia itu tinggi. Jadi semakin tinggi gravity berarti tingkat persaingan atau tingkat menunjukkan bahwa produk tersebut cukup laris dipromosikan, ya. Tetapi bisa juga berarti bahwa produk tersebut sangat kompetitif. Karena itu, di video tutorial kedua, selain gravity yang Anda harus lihat, Anda juga harus perhatikan refund rate-nya. Apa itu refund rate-nya? Jadi seperti ini. Ketika di ClickBank, seluruh produk yang dijual itu harus memiliki garansi uang kembali. Nah, ketika seseorang mempromosikan produk afiliasi orang lain dan kemudian mendapatkan penjualan, misalkan ada 5 penjualan, ya, terus tiba-tiba dari 3 orang itu minta garansi uang kembali, artinya yang tadinya harusnya kita dapat 5 komisi akhirnya jadi berkurang jadi 2. Karena itu, dalam memfilter produk afiliasi di clickbank.com, selain gravity, selain kita bisa melihat tampilan sales page-nya, selain kita bisa melihat ada affiliate tool-nya, komisinya berapa, penting sekali kita harus perhatikan refund rate-nya. Contoh, kalau dalam 100 penjualan ada kurang lebih 50 orang yang minta refund, ya, artinya 50% sendiri. 50% sendiri ini dengan kata lain adalah produk tersebut jelek. Ya, jadi Anda jangan serta-merta langsung gravity-nya tinggi nih, misalkan 200, ada 200%. Wah, gravity-nya tinggi, aku mau coba atau mungkin yang lain, gravity-nya 100. Aku langsung. Jangan, Anda harus lihat refund rate-nya dulu karena ini penting. Nah, sekarang yang pertama pertanyaannya adalah refund rate berapa yang aman. Nah, bagi saya di ClickBank itu tidak ada yang refund rate yang ideal, karena sepanjang masa kapanpun juga ada orang-orang yang nakal yang tidak mau keluar modal. Jadi maksudnya sudah beli terus minta uang kembali, ya, sudah beli minta uang kembali, atau juga beli salah minta uang kembali. Tetapi ini patokannya. Jadi
ketika katakanlah refund rate-nya masih di angka 10%, 10 sampai 15% ya. 15% itu masih oke, atau mungkin maksimal kita bisa tuh 20%. 20% ya. Jadi di bawah 10% bagus banget ya. Artinya produk tersebut niat dijual ya, karena sedikit ya orang yang komplain atau yang minta refund ya. 10 sampai 15 oke ya. Ini jadi ini di bawah 10, yes. Bagus banget ya. 10 sampai 15 masih oke. Masih oke. Dan kalau yang sudah 15 sampai 20 ya, 15 sampai 20 ya. 15 sampai 20%. Perhatikan. Kita perhatikan grafiknya. Maksudnya seperti ini ya. Kita buka CB Engine untuk bisa melihatnya ya di CB Engine. Nah, di sini misalkan saja Proflight Simulator ya, untuk sebagai contoh saja Proflight Simulator. Nah, ketika misalkan katakanlah Anda mendapatkan refund rate 20% lebih ya, atau 15 sampai 20%, Anda juga harus perhatikan. Kalau yang misalkan 0 sampai 15%, Anda nggak usah perhatikan grafiknya ya. Tapi kalau 15, 20 atau 20, Anda bisa perhatikan tren grafiknya. Anda bisa melihat di sini ya. Jadi, kalaupun ternyata grafiknya itu adalah, lihat di sini ya. Lihat, kalau grafiknya kecenderungannya turun, itu berarti walaupun refund rate-nya kecil, tetapi memang produk tersebut saat itu memang sedang mengalami penurunan penjualan, omset penjualan. Nah, Anda bisa melihat di sini, ini dari bulan 2012 ya, bulan Juli ya, itu dia turun enggak, naik enggak, dia stabil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini detailnya. Saya akan tunjukkan ada refund rate-nya. Nah, biasanya ClickBank itu tidak serta-merta menunjukkan seluruh grafik, seluruh statistik dari sebuah produk. Artinya apa? Di CB Engine ini si ClickBank ingin kita jadi member berbayar ya, full. Jadi kalau kita bisa untuk Pro Edition jadi lifetime, itu kita membayarnya kurang lebih sekitar 47 US ya. Nah, tetapi hal yang menarik di sini adalah kita nggak perlu langsung bayar 47 ya. Kita bisa gunakan misalkan free trial selama 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu kita langsung bedah itu masing-masing produk. Kita bisa lakukan tulis ya, ini produk ini ya, refund rate-nya berapa ya, produk price-nya berapa, tepatnya kita dapat komisi berapa, grafiknya bagaimana naik atau turun. Nah, seperti ini ya. Lihat nih, ini adalah selama 7 hari. Jadi kita dari 7 hari kita benar-benar maksimalkan untuk bisa melihat refund rate. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi refund rate-nya gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan refund rate-nya 20%, 20 sekian persen, ya masih di bawah 25 ya. 25% ya. Anda masih oke lah ya. Apalagi kalau produk tersebut memang sudah tahunan. Tapi kalau produk masih baru launching, baru 1 bulan, tiba-tiba refund rate-nya sudah tinggi sekali, 20%, wah itu kita perhatikan itu ya, bisa-bisa memang produknya jelek. Tetapi kalau udah produk tahunan, 25-30% itu masih dalam batas ambang wajar ya. Produk sudah lama, biasanya 3 tahun ya, 3 tahun udah listing di ClickBank. Nah, jadi kalau ini kita perhatikan grafiknya seperti tadi. Kemudian yang kedua ya, kesalahan member pemula ketika kita mempromosikan produk afiliasi adalah mempromosikan produk-produk afiliasi yang sejuta umat. Afiliasi yang sudah terkenal ya. Jadi ada beberapa dari Anda pemula yang mungkin malas, sehingga situs-situs yang saya jadikan studi kasus di tutorial ClickBank ini, rahasia sukses ClickBank, itu pun langsung dipromosikan, padahal tentunya memang produk tersebut sudah jenuh ya. Misalkan Gold Swing, Fat Loss for Idiot, Proflight Simulator, kemudian ada begitu banyak sekali produk-produk yang memang istilahnya sejuta umat yang asal comot. Padahal kita tahu bahwa di sini, kembali lagi ke awal, saya selalu bilang, ayo buka cbng.com, kita pelajari di sini, kita lihat di sini menu per menu, kita harus pahami itu ya. Contoh di sini di ClickBank sendiri ada 13.000 produk.
mengapa kita harus selalu fokus ke produk-produk yang sudah terkenal, yang istilahnya sejuta umat ya, tentang weight loss, fat loss ya, segala macam. Padahal masih ada 13.000 ya kan. Kemudian yang terlisting di marketplace HTM ClickBank itu ada 27.000 ya. Kategorinya totalnya ada 274, tapi yang menjadi top selling kategori itu 24 ya. Produknya untuk bulan Juli ini ya, sampai Juli 2012 itu 71 produk terbaru. Anda bisa perhatikan, Anda bisa di sini Anda bisa tangkap bahwa dengan sekian banyak produk, kenapa kita harus fokus ke produk-produk yang sudah terkenal? Itu yang membuat kesalahan para affiliate marketer pemula ya. Jadi perhatikan refund rate-nya, kemudian juga perhatikan nama produknya ya, jenis produknya. Nah, di video tutorial pertama saya sudah jelaskan tentang bagaimana kita bisa mencempitkan kategori, yaitu passion market dan solution market. Nah, tetapi tidak cukup hanya itu, kita pun sekarang harus lebih dalam lagi. Kita harus bisa menganalisa produk tersebut layak atau tidak untuk dipromosikan. Nah, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian karena kita nanti fokusnya mempromosikan produk ini menggunakan PPC ya, perusahaan PPC, kita harus bedakan antara PPC dan Facebook ya. Kalau PPC itu kita akan fokus pada keyword, kata kunci, tetapi kalau Facebook itu ke demografi ya, seperti usia, kemudian tentang interest gitu dan segala macam. Oleh karena itu, ketika kita menentukan tujuan, kita cukup gunakan ini ya, google.com/insight/search ya, google.com/trends ya. Untuk tambahan Alexa dan quantcharge.com bisa Anda tulis ya. Saya sudah buka di sini. Saya tutup dulu. Ini Google Insight untuk kita bisa melihat negara mana tujuannya, karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa jangan selalu kita fokuskan ke US. Memang penjualan banyak dari US, tapi bukan berarti di negara lain tidak ada penjualan ya. Dikit-dikit US, UK, Kanada. Padahal ada begitu banyak negara-negara yang bisa menjadi market, sasaran tembak dari produk yang kita akan promosikan ya. Kita bisa juga menggunakan Google Trend, Alexa atau quantcharge.com ya. Untuk kita tinggal ketikkan saja nama domainnya ya. Kalau Google Insight, Google Trend, kita bisa ketikkan nama produknya, kata kuncinya apa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya dua hal. Kita fokus kata kunci produk, nama produk ya. Atau Anda bisa memilih kata kunci terkait. Contoh, maksudnya kata kunci nama produk, rahasia sukses ClickBank, nama produknya rahasia sukses ClickBank. Kata kunci terkait misalkan belajar ClickBank, ya, belajar affiliate. Jadi, karena ketika misalkan kita memfokuskan kata kunci nama produknya, biasanya orang sudah tahu dan kemungkinan besar dia untuk membeli besar karena dia adalah kategorinya buyer. Contoh misalkan ketika saya mengetikkan BlackBerry Onyx 2 misalkan ya, BlackBerry Bellagio, itu artinya pemahaman saya akan produk tersebut minimal sudah ada ya, daripada misalkan ada orang yang mengetikkan beli BlackBerry titik gitu ya. Jadi yang pertama kita memang harus mengetikkan kata kunci spesifik nama produknya apa. The Diet Solution Program, ke Proflight Simulator, itu nama produknya. Nah, kita riset negara tujuannya apa ya. Contoh di sini saya tulis di sini ya. Proflight Simulator di sini 100, grafis 100 ya, tadi kita sudah lihat di sini. Anda melihat grafiknya dia masih cukup bagus ya. Oke, dia lagi ada gangguan ya, kita bisa coba ya. Terus kemudian misalkan saja kita klik di sini ya, Proflight Simulator ya, kita ketikkan aja di sini. Sebenarnya kita mungkin bisa tarik nggak apa-apa, 2004 nanti kita bisa tarik dari 2 tahun terakhir ini, dari produk tersebut itu sejak kapan dia launching, terus kemudian nanti kita bisa ini dari 2010 ya, jadi kita bisa tarik 2 tahun berikutnya, kita bisa melihat kira-kira ya, betul kan 2010 ya,
Nah, ini kita bisa membaca di sini bahwa sempat mengalami tinggi, terus kemudian grafiknya rendah ya, ke Juni 2012 turun ya, sesuai dengan grafik yang di CB Engine ya. Oke, tetapi negara-negaranya memang pertama United States, Amerika. Nah, tetapi dan kata kunci topnya ya seperti ini, kata kunci ini bisa jadikan data awal. Oke, kemudian kita juga bisa coba di Alexa, kita bisa klik di sini ya, kita bisa klik nama domainnya, kita bisa klik nama domainnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang paling penting adalah untuk tutorial kedua ini Anda sudah mulai mengerti bagaimana lebih memperdalam lagi pemilihan produk afiliasi. Hindarkan produk-produk yang in ya, terkecuali memang misalkan ketika Anda melakukan riset ya, tiba-tiba saya mau coba promosikan produk-produk yang gravity-nya 200 di atas 100. Nah, sekalipun katakanlah produk tersebut in, produk tersebut hot ya, produk tersebut sangat familiar, tetapi ketika Anda tepat pangsa pasarnya, tiba-tiba di negara itu tidak ada yang mempromosikan atau sedikit persaingan, kenapa enggak Anda coba ya? Karena sekali lagi ketika kita menggunakan PPC untuk mempromosikan produk afiliasi kita, kuncinya adalah pembelian produk afiliasi yang tepat dan ketepatan negara sasaran. Jadi tidak selalu harus US, tetapi kadang-kala negara-negara lain di luar US pun kadang-kala mendatangkan profit untuk kita ya. Refund rate Anda harus perhatikan ya, grafik Anda harus perhatikan, dan kemudian Anda juga harus melihat negara-negara yang memang tepat untuk Anda jadikan sasaran marketnya ya, kurang lebih seperti ini. Anda bisa melihat, nanti Anda bisa analisa ya. Oke, dari saya sekian dulu. Nanti untuk lebih dalam lagi ada di tutorial ketiga, saya akan kupas ya lebih dalam lagi tentang cara memilih afiliasi produk afiliasi ClickBank. Tetapi paling enggak di video kedua saya yakin banyak hal bermanfaat yang bisa Anda tangkap dari penjelasan saya. Oke, semoga ini bermanfaat.